Baik, terima kasih Mbak Iin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'd. Sahabatku semuanya, para peserta kuliah keluarga yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan siang hari ini berbahagia sekali kita bisa bertemu untuk berdiskusi, memperbincangkan tentang tema yang sangat menarik dan sekaligus urgen untuk kita semuanya terkait dengan komunikasi suami istri, wabil khusus lebih spesifik tentang tahap ya kehidupan di dalam pernikahan. Sahabat sekalian, saya ingin mengawali dari ayat Allah SWT yang sudah sangat kita hafal semuanya, surat Ar-Rum ayat yang ke-21, ketika Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa Allah itu menciptakan an khalaqalakum min anfusikum, dari jenis kalian sendiri, azwaja, pasangan-pasangan hidup kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar merasa tentramlah kalian kepadanya, kepada pasangan kalian itu, wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, dan kemudian dijadikanlah rasa kasih sayang di antara kalian, mawaddah dan rahmah di antara kalian. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Sahabat sekalian, saya mengajak Anda semuanya untuk menengok kembali penjelasan dari Quran surat Ar-Rum ayat 21 ini di dalam kitab tafsir, dan pada siang hari ini saya mengutipkan dari tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, ulama besar di Indonesia. Ini bisa dikatakan tafsir lokal ya, karena ada banyak banget kitab-kitab tafsir yang itu merupakan terjemahan seperti yang banyak di Indonesia itu kayak Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Qurtubi, dan seterusnya. Nah, kalau tafsir Al-Azhar itu adalah salah satu dari tafsir lokal yang ditulis oleh ulama Nusantara, ulama di Indonesia, termasuk contoh tafsir lokal yang lainnya adalah Al-Misbah, karya Profesor Quraish Shihab. Nah, pada kesempatan kali ini saya kutipkan dari penjelasannya Buya Hamka di dalam tafsir Al-Azhar. Ketika memberikan penjelasan tentang ayat ini, litaskunu ilaiha, agar tentramlah kamu kepadanya, kata Buya Hamka, akan gelisahlah hidup kalau hanya seorang diri, karena kesepian, terpencil, dan tidak berteman. Begitu penjelasan beliau. Jadi litaskunu ilaiha itu adalah suasana ketenangan, suasana ketentraman yang muncul akibat adanya pasangan di dalam kehidupan. Nah, suasana ketentraman seperti ini tidak muncul kecuali pada mereka yang sudah menikah, sudah berumah tangga, ada pasangan hidupnya. Jadi ketenangan-ketenangan yang lainnya itu ada ya, ada orang memiliki banyak jalan ketenangan, tapi litaskunu ilaiha, sakinah yang disebutkan dalam ayat ini muncul karena adanya pernikahan, karena adanya pasangan. Kemudian di atas landasan sakinah itu Allah ciptakan, Allah berikan wa ja'alna bainakum mawaddata wa rahmah. Dijadikan wa ja'ala bainakum, di antara kalian itu mawaddah dan rahmah. Nah, ini menarik penjelasan Buya Hamka, makanya saya pilih tafsirnya adalah Al-Azhar, karena penjelasannya menurut saya sangat mudah untuk kita pahami. Apa bedanya mawaddah dengan rahmah? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Agar kalian memiliki sakinah, lalu di atasnya Allah berikan mawaddah dan rahmah. Kata Buya Hamka, ini saya baca kutipannya ya, apa adanya. Mawaddatan yang kita artikan dengan cinta ialah kerinduan seorang laki-laki kepada perempuan dan seorang perempuan kepada laki-laki yang dijadikan Allah tabiat atau kewajaran dari hidup itu sendiri.
Tiap laki-laki yang sehat dan perempuan yang sehat senantiasa mencari teman hidup yang disertai keinginan menumpahkan kasih sayang, yang disertai kepuasan syahwat seksual. Oleh sebab itu, maka tidak ada salahnya dalam pandangan ajaran Islam jika kedua belah pihak suami istri membersihkan badan, bersolek, berharum-haruman, wangi-wangian, hingga kasih mesra mawaddatan itu bertambah mendalam kedua belah pihak. Nah, sahabat sekalian, dari penjelasan Buya Hamka ini, tampak bahwa mawaddah itu adalah cinta yang coraknya itu membara, cinta yang coraknya itu menggebu-gebu, cinta yang umumnya itu terjadi pada pengantin baru atau pada mereka yang masih muda usia. Sehingga cinta mawaddah itu bercorak fisik. Kalau kita perhatikan penjelasan Buya Hamka di sini, karena corak interaksi dalam mawaddah itu banyak fisik, misalnya kesenangan-kesenangan seksual yang telah Allah halalkan, maka dibolehkan di dalam Islam itu untuk bahkan bukan saja boleh ya, tetapi disunahkan dalam Islam itu untuk antara suami dan istri itu membersihkan badan, bersolek, berharum-haruman, wangi-wangian gitu ya, di antara keduanya sehingga mawaddah itu bertambah mendalam pada kedua belah pihak. Jadi interaksi-interaksi yang bercorak kalau dalam bahasa Arabnya itu mubasyarah. Mubasyarah itu interaksi yang sifatnya sentuhan kulit dengan kulit gitu ya. Bagaimana suami dan istri itu memiliki corak kelekatan satu dengan yang lainnya dengan bagaimana mereka dibolehkan, dihalalkan untuk melakukan interaksi-interaksi kulit ketemu dengan kulit. Nah, sedangkan rahmah, beliau menjelaskan begini, sudahlah nyata bahwa syahwat setubuh itu tidaklah terus-menerus selama hidup. Apabila badan sudah mulai tua, syahwat setubuh dengan sendirinya mulai mengendur. Tetapi karena hidup bersuami istri itu bukan semata-mata mawaddah, bertambah mereka tua, bertambahlah kasih mesra kedua belah pihaknya, bertambah dalam. Itulah dia rahmatan, kata Buya Hamka. Jadi kalau tadi waktu masih muda, yang paling menonjol itu adalah mawaddah. Rahmah ada, tetapi tidak menonjol. Pada pengantin baru, pada anak muda, yang paling menonjol adalah mawaddah. Setelah semakin tua kehidupan berumah tangganya, makin senior ya kalau tidak mau disebut tua, maka kasih mesra kedua belah pihaknya bertambah dalam, di mana sifat kasih sayang di antara orang-orang yang sudah semakin senior dalam kehidupan pernikahannya itu tidak lagi bercorak menggebu-gebu atau membara. Maka sifatnya itu adalah penghormatan, penghargaan satu dengan yang lainnya. Kata Buya Hamka, suami dihormati dan istri dihargai karena pantas untuk dihormati dan dihargai. Orang tua dikhidmati oleh anak-anaknya, anak percaya dan sayang kepada ibu bapaknya. Itu penjelasan soal rahmah. Jadi, sahabatku sekalian, ayah bunda, teman-temanku semuanya, menurut Buya Hamka, kurang lebihnya kalau mawaddah dengan rahmah itu perbedaannya adalah pada sifat dari suasana cinta kasih yang muncul di antara mereka berdua. Kalau mawaddah itu sifatnya adalah cinta kasih yang bercorak banyak aspek-aspek fisik, sentuhan-sentuhan fisik, interaksi-interaksi fisik, penumpahan kasih sayang dalam bentuk mubasyarah ya, hubungan-hubungan suami dan istri sampai level hubungan suami istri dan melakukan kesenangan-kesenangan yang dihalalkan, itu adalah mawaddah. Lalu begitu umur mereka bertambah, umur biologis maupun umur pernikahannya bertambah, maka tentu aktivitas seperti itu semakin berkurang. Karena pada pasangan yang sudah semakin senior usianya, ya itu yang lebih mereka pentingkan itu adalah kedalaman rasa di antara mereka berdua. Suami dan istri itu terikat dengan ikatan-ikatan yang sangat kuat suasananya ya. Ada kedalaman perasaan di antara mereka berdua, saling membutuhkan, saling menghargai, saling menghormati, saling memuliakan, itu suasana yang lebih muncul di antara suami dan istri. Jadi tidak lagi aspek-aspek fisik gitu. Nah, maka sahabat sekalian, rahmah ini munculnya rata-rata pada mereka yang sudah semakin senior umur pernikahannya, sudah semakin tua umur pernikahannya. Maka bisa juga disebutkan dengan mudah supaya mudah mengingatnya, kalau mawaddah itu cinta karena, kalau rahmah itu cinta meskipun. Jadi kalau mawaddah itu misalnya anak muda ya, pengantin baru ditanya, kenapa kamu mau nikah sama dia? Kenapa kamu milih dia sebagai suami? Kenapa kamu milih dia sebagai istri gitu? Nah, umumnya jawaban pengantin baru itu adalah
aku cinta sama dia, aku sayang sama dia, aku mau nikah sama dia karena dia tampan, karena dia cakep, karena dia maco, karena dia kaya, karena dia pinter gitu ya. Kalau perempuan ditanya seperti itu. Kalau laki-laki yang ditanya, dia bisa mengatakan karena aku mau sama dia, aku sayang sama dia karena dia cantik, karena dia seksi, karena dia mulus, misalnya gitu ya. Itu hal-hal yang sifatnya fisik, hal-hal yang sifatnya corak yang memang itu sangat manusiawi antara laki-laki dan perempuan, dan itulah sebabnya maka kemudian dalam pandangan syariah, dalam proses pernikahan itu dianjurkan adanya nazar, ya, saling melihat, saling mendetailkan untuk mendapatkan kecocokan satu dengan yang lainnya, supaya ada semangat untuk mereka berdua itu saling menikmati kesenangan-kesenangan yang dihalalkan dalam bentuk mawaddah itu. Nah, sedangkan rohmah itu sering dikatakan dengan cinta meskipun. Jadi kalau sudah tua umurnya, kakek 70 tahun, nenek 65 tahun, bahkan ada yang kakek 85 tahun, nenek 80 tahun, misalnya gitu ya, pasangan-pasangan yang sudah senior, yang sudah tua usia itu, kenapa mereka masih saling setia satu dengan yang lainnya, masih saling mencinta satu dengan yang lainnya? Kalau ditanya, kayak kenapa masih mencintai nenek? Nek, kenapa masih mencintai kakek? Itu nggak mungkin jawabannya karena kakek kamu maco, karena kakek kamu gagah, karena kakek kamu tampan gitu ya. Kalau kakek ditanya, kenapa masih mencintai nenek? Nenek kamu seksi, nenek kamu itu genit, enggak, pasti jawabannya enggak begitu. Kalau sudah senior umurnya, maka bentuknya adalah meskipun. Jadi aku tetap mencintainya, meskipun rambutnya sudah mulai memutih, meskipun kulitnya sudah mulai kendur, meskipun giginya sudah mulai tanggal, meskipun dia tidak lagi cantik seperti dulu, meskipun dia tidak lagi maco seperti dulu, meskipun ya. Jadi aku tetap mencintainya meskipun kondisinya sudah berubah. Nah, di sini sahabatku sekalian, kalau kita lihat penjelasan Buya Hamka tentang mawaddah dan rohmah itu seperti satu spektrum perjalanan dalam kehidupan itu. Jadi ada awalnya itu adalah pernikahan yang kemudian Allah hadiahkan kepada mereka suasana berupa mawaddah. Kemudian nanti di akhirnya setelah mereka tua itu Allah hadiahkan kepada mereka suasana yang berbentuk rahmah. Jadi seperti spektrum waktu, spektrum perjalanan, awalnya mawaddah, kemudian akhirnya adalah rahmah. Nah, ternyata penjelasan Buya Hamka ini itu bisa kita kaitkan ya dengan teori yang dikembangkan oleh Dan Liptrop. Dan Liptrop ini mengembangkan teori yang dia sebut sebagai 5 tahap kehidupan pernikahan dari cinta menuju cinta, ya. Jadi awalnya itu kalau orang hidup berumah tangga, sahabatku sekalian, itu mengawali hidup berumah tangga dari apa? Dari pengantin baru, pernikahan, lalu jadi pengantin baru itu yang muncul pada pengantin baru biasanya adalah bulan madu, ya kan? Bulan madu itu romantic love. Nah, suasana komunikasi antara suami dan istri pada romantic love itu semuanya sangat menyenangkan. Interaksi mereka, komunikasi mereka antara suami dan istri itu adalah interaksi dan komunikasi yang saling menyenangkan. Isinya pokoknya happy semuanya ya. Bulan madu itu tidak ada yang tidak menyenangkan gitu, semuanya itu menyenangkan. Semuanya diwarnai oleh keindahan yang tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata. Kalau di antara para peserta ini ada yang masih masuk kategori tahapan pertama, romantic love, maka kalau disuruh menceritakan seperti apa indahnya hidup rumah tangga itu ya, itu keindahannya itu tidak bisa dilukiskan oleh kata-kata, seperti itu ya. Jadi keindahan yang tak terlukiskan oleh kata-kata. Suami dan istri sama-sama merasakan gairah cinta yang menggebu-gebu. Jadi terjadi di saat-saat awal masa pernikahan yang banyak disebut orang sebagai bulan madu itu, yang menjadi hal yang sangat dibayangkan oleh orang yang menikah sebelum menikah. Jadi gini, kalau orang-orang para jomblo ya, jombloan jomblowati, sebelum mereka menikah itu yang kebayang oleh mereka nanti nikah itu apa sih? Yang kebayang itu mesti pada bagian pertama ini ya. Jadi mereka kalau membayangin tentang nikah, itu mesti membayangin tentang akan bersenang-senang, akan merasakan keindahan, akan mendapatkan
kenikmatan, akan mendapatkan kepuasan gitu ya. Itu hal yang dibayangkan oleh laki-laki dan perempuan sebelum mereka menikah, yang terbayang adalah hal-hal yang sifatnya semuanya serba menyenangkan. Nah, apakah memang seperti itu? Iya, betul ya pada tahapan pertama. Tapi nanti akan berubah pada tahapan berikutnya. Nah, sahabat sekalian, berapa lama pada tahapan satu ini? Ada studi ya, banyak banget studi yang terkait dengan ini. Ada yang menunjukkan pasangan suami istri itu berada di fase satu itu ada yang 1 tahun, bahkan ada yang kurang dari 1 tahun. Kemudian ada yang sampai 5 tahun, bahkan ada yang lebih dari 5 tahun ya. Studi-studi tentang ini sangat beragam, tidak ada patokannya gitu. Tapi kalau saya ambil beberapa studi itu, maka kira-kira kisarannya itu antara 1 sampai 5 tahun. Yang kurang dari 1 tahun juga ada, yang lebih dari 5 tahun juga ada. Nah, suasana romantic love ini, sahabatku sekalian, kalau pada pengantin baru itu sedemikian kuat, tetapi nanti seiring berjalannya waktu itu akan berangsur-angsur berkurang, ya, berkurang suasananya. Misalnya kalau ada yang berhasil mempertahankan sampai 5 tahun, itu suasana tahun kelima itu sudah berbeda, tidak lagi seperti pada suasana tahun pertama. Jadi suasana tahun pertama itu masih sangat luar biasa menggebu-gebunya, gairah cinta di antara mereka, lalu tahun kedua itu sudah mulai ada pengurangannya, tahun ketiga sudah mulai ada pengurangannya, sudah mulai berkurang lagi tahun keempat, tahun kelima sudah mulai hilang suasananya itu gitu. Kalau masih bisa diteruskan, mungkin diteruskan beberapa waktu setelah itu. Tapi kemudian setelah itu mesti akan hilang ya. Jadi tidak ada satupun pasangan suami istri yang bisa mempertahankan suasana romantic love itu sampai selama-lamanya, itu nggak bisa ya. Jadi suasana romantic love itu tidak mungkin bisa dipertahankan selama-lamanya gitu sampai dengan akhir hayat mereka, tidak bisa ya. Kenapa demikian? Karena setiap dari kita akan mengalami perkembangan, setiap dari kita akan mengalami perubahan-perubahan gitu. Jadi biasanya fenomena berlalunya bulan madu itu pada tahun ketiga ya. Kalau umumnya, jadi ada yang bahkan baru berapa bulan sudah selesai ya masa bulan madunya. Ada yang sampai dengan tahun ketiga itu masih kuat suasananya gitu ya. Tapi umumnya kalau tahun ketiga itu suasana bulan madu sudah mulai berlalu. Tahun kelima itu sudah akan biasanya itu selesai masa bulan madu itu dan mulai berpindah kepada fase berikutnya. Nah, sahabatku sekalian, kalau ada pasangan suami istri yang mengawali hidup berumah tangga itu misalnya dengan pacaran ya, misalnya, maaf, ada suami istri yang dulu menikah itu dengan pacaran, pacarannya itu kalau sampai level yang sangat serius pacaran gitu ya, maka itu bisa mengkredit suasana bulan madu di masa pernikahan. Jadi kalau ada orang yang pacarannya 3 tahun gitu ya, sudah serius 3 tahun gitu, lalu baru menikah. Nah itu berarti suasana bulan madunya sudah dikredit 3 tahun sebelum menikah. Itulah salah satu yang bisa menjelaskan mengapa kadang-kadang ada orang menikah dan tidak mendapatkan suasana bulan madu, karena suasana bulan madunya sudah dinikmati semuanya sebelum mereka menikah dalam situasi yang belum halal. Nah, jadi setelah suasananya halal malah tidak bisa menikmati karena sudah habis semua diambil pada saat sebelum menikah. Itu tentu sangat disayangkan ya. Harusnya kita bisa menikmati suasana bulan madu itu utuh setelah halal. Karena kalau setelah halal semua yang kita lakukan berpahala. Sebelum halal semuanya dosa, melakukan berbagai macam hal yang itu nanti bermakna pelanggaran. Tapi kalau sudah halal, sudah sah, maka semuanya menjadi pahala. Nah, sahabat sekalian, ketika bulan madu ini suasananya sudah berakhir, maka akan masuk ke fase yang kedua, yang disebut dengan fase disappointment atau distress. Jadi fase disappointment itu suasana-suasana yang semula begitu indah pada fase 1 itu ya, itu sudah mulai masuk ke alam nyata gitu. Jadi kalau suasana romantic love itu bisa digambarkan kayak orang jatuh cinta gitu ya. Kalau orang jatuh cinta itu semuanya indah dan seperti sedang berada di luar angkasa sana gitu ya, tidak membumi gitu. Pokoknya semuanya serba menyenangkan gitu. Begitu suasana bulan madu itu sudah selesai, maka semuanya akan tampak seperti apa adanya. Hal-hal yang mengecewakan dari pasangan mulai kelihatan apa adanya. Hal-hal yang tidak menyenangkan dari pasangan mulai kelihatan seperti
seperti apa adanya itu, sehingga mereka saling kecewa satu dengan yang lainnya, saling menyalahkan satu dengan yang lainnya, mulai bertengkar, mulai konflik, mulai punya rasa marah kepada pasangan, bahkan akhirnya berusaha untuk menang atau berusaha untuk membela pendapatnya sendiri-sendiri dan menyerang pasangannya. Ini fase kedua. Kenapa bisa muncul fase kedua ini? Karena ada ketersingkapan, ya, sahabatku sekalian. Kalau menikah itu dulunya kan belum terlalu kenal satu dengan yang lainnya. Antara suami dan istri itu, kalaupun misalnya orang itu sampai pacaran ya, tidak mungkin pacaran itu sampai mengenal semuanya, itu nggak mungkin. Tetap saja ada bagian-bagian yang tidak dikenal. Lalu kemudian seiring dengan berjalannya waktu setelah menikah itu, bagian demi bagian dari kepribadian diri dan pasangan mulai tersingkap. Suami mulai melihat bagian-bagian dari kepribadian istrinya yang dulunya tidak dia lihat sebelum menikah. Istri mulai melihat bagian-bagian dari kepribadian suaminya yang dulunya belum dia lihat sebelum menikah itu. Jadi akhirnya mulai kecewa, kok ternyata kamu kayak begini. Kalau kalimatnya orang Jawa itu jebule, kok jebule mek kayak ngene. Ternyata cuma kayak begini gitu ya. Jadi dulu punya ekspektasi tertentu. Aku kira kalau menikah dengan laki-laki yang soleh, rajin ke masjid, rajin ngaji, itu semuanya kan indah saja. Ternyata tidak seperti yang aku bayangkan. Aku kira kalau menikah dengan wanita muslimah yang menutup aurat dengan baik, yang rajin dalam kegiatan-kegiatan majelis taklim, aku kira semuanya kan happy-happy saja. Ternyata tidak seperti yang aku harapkan. Nah, itulah kekecewaan-kekecewaan pada fase kedua. Kenapa? Karena ada ketersingkapan. Kalau di fase 1, itu mereka masih bisa saling toleransi dengan kuat karena dipengaruhi oleh suasana bulan madu yang sangat menggebu-gebu tadi itu ya. Suasana jatuh cinta, suasana menikmati kesenangan-kesenangan yang dihalalkan oleh Allah SWT itu menyebabkan mereka itu seperti orang yang sedang mabuk kepayang gitu ya. Jadi akhirnya mereka itu tidak mempersoalkan bagian-bagian yang sebetulnya itu bisa mengecewakan, tapi nggak dipersoalkan. Tertutup oleh suasana bulan madu. Begitu mereka sudah mulai melihat realitas-realitas yang ada pada pasangannya, tersingkap bagian demi bagian, ada kebiasaan-kebiasaan hidup yang jorok, ada perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan, ada cara komunikasi yang tidak disukai, ada cara berbicara yang ketus, ada cara bicara yang nerocos, ada cara bicara yang selalu dengan nada tinggi, dan seterusnya antara suami dan istri yang pada akhirnya kemudian merasa tidak nyaman. Kok kamu ternyata kayak begitu? Tidak seperti yang aku gambarkan, tidak seperti yang aku bayangkan. Itulah terjadinya suasana kekecewaan. Begitu tersingkap bagian demi bagian ya, suami mulai melihat hal-hal yang tidak menyenangkan dari istrinya. Istri mulai melihat hal-hal yang tidak menyenangkan dari suaminya, dan begitu seterusnya sampai akhirnya muncullah kekecewaan-kekecewaan yang pada level tertentu kadang-kadang kekecewaan itu tidak bisa mereka selesaikan. Benar-benar kecewa, benar-benar merasa tidak bisa menerima situasi kekurangan yang ada pada pasangannya itu. Akhirnya kemudian saling tuding, saling tuduh, dan tidak jarang pada akhirnya mereka itu gagal untuk meneruskan hidup berumah tangga sehingga menyelesaikan hubungan berumah tangga itu pada level kedua, mengakhiri dengan kekecewaan. Selesai dari masa bulan madu, mereka bisa bertahan sampai dengan 3 tahun, sampai dengan 4 tahun, sampai dengan 5 tahun, lalu bulan madunya sudah habis, suasananya berakhir, suasana romantiknya, masuk ke suasana-suasana yang lebih banyak distress, disappointment-nya, kecewa satu dengan yang lainnya, saling menyalahkan, saling bertengkar, tidak mampu mengatasi, sehingga tidak jarang di antara mereka memilih untuk berpisah pada fase yang kedua. Jadi itu sebabnya maka ada data di Kementerian Agama yang menunjukkan bahwa tingkat perceraian pada pengantin dengan usia 5 tahun atau kurang itu tinggi ya. Kenapa bisa tinggi? Karena mereka sudah selesai bulan madu dan masuk ke fase kedua dan tidak siap bahwa mereka akan memasuki fase kedua seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar bisa segera keluar dari fase kedua itu? Karena kalau dari segi waktunya ya, ada orang yang bisa cepat berada di fase kedua, segera dilalui gitu. Dan ada yang lambat ya, sampai bertahun-tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 tahun. Di antara klien kami di ruang konseling itu, ada yang sudah lebih dari 10 tahun,
dan ternyata mereka tetap berada di fase kedua. Konflik terus, saling kecewa, saling menyalahkan, saling menuduh, diam-diaman sekian lama, sampai dengan lebih dari 10 tahun, tidak bisa akur. Itu artinya fase keduanya dilewati dengan terlalu lama. Nah, oleh karenanya, pada fase kedua ini yang harus dilakukan apa? Mempercepat hadirnya suasana fase ketiga. Oke? Jadi kalau sudah berada di fase kedua, kita sudah mulai merasakan kita komunikasinya nggak nyaman, kita saling konflik, kita kalau ngomong nggak nyambung, kita ini mudah tersulut emosi, setiap kali ngobrol yang lebih banyak adalah keluarnya emosi kita. Kalau kita ngobrol, kalau kita komunikasi, malah jadi salah paham. Kalau kita ngobrol, kita komunikasi, yang muncul malah akhirnya saling bertengkar dan seterusnya. Maka itu berarti suasana-suasana fase kedua itu sudah kuat dirasakan. Bagaimana caranya agar secepat mungkin keluar dari fase kedua? Hadirkanlah suasana fase ketiga. Apa suasana fase ketiga? Yaitu knowledge and awareness. Bahwa suami dan istri itu berusaha untuk belajar mengetahui, mengenali pasangannya. Coraknya adalah pengetahuan dan pengenalan terhadap pasangan. Masing-masing berusaha untuk belajar, masing-masing berusaha untuk merenung, untuk bisa mendapatkan kondisi diri dan keluarga yang lebih baik. Jadi ketika mereka sudah berada di fase ketiga ini ya, mereka itu sebetulnya sudah melewati fase yang cukup ya, karena di fase pertama sudah menikmati romantic love-nya. Di fase keduanya sudah mulai terlibat dengan konflik-konfliknya. Maka hendaknya mereka belajar bahwa sempat menikmati masa-masa yang menyenangkan. Kemudian ada masa di mana mereka terlibat dalam konflik gitu ya. Ketika mereka terlibat dalam konflik itu, maka kemudian mereka bisa belajar bagaimana ya caranya agar mengelola konflik dengan lebih baik. Jadi akhirnya yang dilakukan apa? Belajar seperti apa sih menjadi suami yang baik, seperti apa sih menjadi istri yang baik, apa sih harapan pasanganku kepada aku, apa harapan suami kepada istri, apa harapan istri kepada suami, saling belajar lagi, membaca buku, bertanya kepada ahli, kalau perlu itu bimbingan dan konseling kepada para konselor, kemudian saling terbuka satu dengan yang lainnya untuk saling bisa mengenali kepribadian pasangan dengan lebih baik lagi, mencoba mengenali bahasa cinta pasangannya, mencoba mengenali apa yang dikehendaki, ekspresi cinta seperti apa yang dikehendaki oleh pasangannya. Ini sesuatu yang kemudian sifatnya sudah mulai saling belajar satu dengan yang lainnya. Nah, sahabat sekalian, setelah melewati fase pembelajaran ini, maka yang akan terjadi kemudian adalah mereka sudah mulai saling mengenal dengan baik, saling memahami dengan baik, itu menjadi fondasi untuk masuk ke fase yang keempat yang disebut sebagai transformation, yaitu fase yang bercorak kematangan hubungan, mentransformasikan dari pembelajaran, pengenalan, pemahaman kepada pasangan itu menuju kepada penerimaan. Jadi akhirnya pada fase keempat ini, suami dan istri sudah bisa saling menerima dengan penerimaan yang tulus kepada pasangan. Mereka sudah berada di fase sebelumnya, pernah menikmati masa bulan madu, pernah berada dalam suasana konflik, lalu akhirnya kemudian mereka berusaha untuk belajar mengenali, memahami, mengerti pasangannya, akhirnya bertransformasi menuju kepada kondisi kedewasaan dalam komunikasi. Semakin pandai berkomunikasi, semakin nyaman berkomunikasi, semakin nyambung berkomunikasi. Kenapa? Karena basicnya adalah penerimaan terhadap kondisi pasangan, bukan penolakan. Kalau di fase kedua, basicnya itu penolakan, kaget dengan kenapa kamu ternyata seperti ini, kamu tidak seperti yang aku harapkan, suamiku tidak seperti ekspektasiku, istriku tidak seperti harapanku. Jadi basicnya itu penolakan. Kalau fase keempat sudah mulai basicnya itu adalah penerimaan. Setelah melampaui sekian waktu dalam kehidupan berumah tangga, akhirnya saling bisa menerima satu dengan yang lainnya. Suami dan istri pada tahapan keempat ini akan berusaha melakukan perbuatan yang mampu membahagiakan hati pasangannya. Mereka berusaha membuktikan bahwa dirinya adalah sahabat yang tepat bagi pasangannya. Jadi sudah berkembang menjadi penerimaan yang menyeluruh antara satu dengan yang lainnya dalam menyikapi perbedaan dan konflik, termasuk tuntutan-tuntutan yang dulunya ada di fase kedua. Sekarang sudah mulai saling terbuka dan saling bisa menerima dengan baik. Lalu fase kelima itu terjadi apabila sudah berada di fase keempat, mereka sudah bisa saling menerima itu, mereka akan masuk ke fase kelima, yaitu fase yang bercorak kesejiwaan. Chemistry kesejiwaan sudah benar-benar terwujud secara nyata. Jadi akhirnya muncullah
cinta yang sebenarnya, yang disebut dengan real love atau true love atau everlasting love, cinta yang sebenar-benarnya, cinta yang sejati ya di antara mereka. Maka berbagai hal yang ada pada pasangannya itu mereka sudah bisa saling menerima. Aku mencintaimu seperti apapun kondisi dirimu, karena sudah melewati masa yang panjang ya, sudah melewati proses dari sempat menikmati masa-masa bulan madu, lalu masa-masa konflik, masa-masa pembelajaran, masa-masa penerimaan, sampai akhirnya bisa menerima, mencintai pasangannya apa adanya. Jadi yang terjadi pada fase kelima itu mereka sudah berada dalam suasana kesejiwaan, keintiman, kebersamaan dengan pasangan. Inilah yang disebut oleh Bu Yamka sebagai rahmah. Bagaimana suami dan istri itu saling berada dalam situasi saling memuliakan, saling menghormati, saling memberikan yang terbaik untuk pasangannya, karena mereka sudah mengenal satu dengan yang lainnya dengan baik. Nah, jadi sahabatku sekalian, kalau kita perhatikan di situ, suami dan istri itu ya, itu ternyata perjalanan hidupnya itu dari cinta menuju cinta. Kita kembali ke penjelasan awal tadi ya, bahwa 5 tahapan kehidupan berumah tangga itu awalnya tahapan 1 itu romantic love. Lalu tahapan kelimanya apa? Real love. Jadi kalau romantic love itu adalah cinta yang romantik, kalau real love itu adalah cinta yang sejati, cinta yang senyatanya, cinta yang sebenar-benarnya, cinta yang sudah diwarnai dengan kesejiwaan dan kesejatian di antara suami dan istri itu. Nah, itulah cinta sejati. Jadi hidup berumah tangga itu dari cinta menuju cinta, dari mawaddah menuju rahmah, dari romantic love menuju real love atau true love. Nah, jadi Allah berikan kepada kita kondisi-kondisi yang bisa dinikmati di sepanjang perjalanannya. Kalau pengantin muda, pengantin baru, anak-anak yang berusia muda, banyak menikmati mawaddah, romantic love. Nanti kalau semakin tua umurnya, semakin senior umur pernikahannya, akan banyak menikmati rahmah dengan mawaddah yang masih ada tetapi tidak dominan. Itulah real love, cinta yang sebenarnya. Jadi kalau real love itu, true love itu, hubungan mereka ini bukan saja soal seks ya antara suami dan istri itu, tidak soal uang, tidak soal materi, tidak soal kecantikan, tidak soal ketampanan gitu, tetapi soal rasa bahwa antara suami dan istri itu sudah terikat jalinan chemistry, kesejiwaan yang menyebabkan mereka kuat dalam interaksi satu dengan yang lainnya. Nah, sahabat sekalian, pernah ditanyakan kepada saya dari seorang sahabat, Pak Cah, mungkinkah kalau kita itu sudah menikmati romantic love di awal pernikahan sebagai pengantin baru, lalu kita melompat ya, tidak perlu melewati fase kedua, ketiga dan seterusnya, langsung lompat ke fase real love. Jadi begitu sudah selesai masa bulan madu, kita lompat itu sampai dari romantic love langsung ke true love atau real love. Bisakah seperti itu? Saya bilang secara teori tidak bisa, ya. Secara teori tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena teorinya cinta sejati butuh diuji, itu teorinya. Jadi true love ya, real love, everlasting love itu perlu ujian. Tidak mungkin ya seorang suami dikatakan bahwa dia mencintai istrinya kalau tidak ada ujian. Tidak mungkin istri dikatakan bahwa dia mencintai suaminya kalau tidak ada ujian. Jadi cinta sejati pasti diuji. Muncullah ujian-ujian cinta. Itulah sebabnya maka tidak mungkin kalau lompat romantic love selesai tiba-tiba langsung real love. Lah belum ada ujiannya, harus ada ujiannya. Kadang-kadang mereka saling kecewa karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kadang-kadang mereka kecewa karena harus menurunkan standar-standar dalam kehidupan. Yang dulu punya standar yang serba tinggi, setelah menikah melihat realitas ternyata harus menurunkan standar-standar yang rendah sehingga mereka merasa kecewa karena harus menyesuaikan standar itu dengan pasangannya yang itu dulu tidak pernah dia siapkan. Jadi nggak mungkin ya kalau misalnya itu lompat ya dari romantic love langsung ke real love, itu nggak mungkin karena cinta sejati perlu diuji. Nah, apa ujian cinta, sahabat sekalian? Ujian cinta itu kalau di Indonesia kita lihat data dari Kementerian Agama dan data dari Ditjen Badilak, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa ada 3 penyebab utama perceraian di Indonesia. 3 penyebab utama perceraian di Indonesia. Inilah 3-tiganya yang menjadi ujian cinta yang akan menghadang setiap keluarga. 3 yang menyebabkan paling banyak orang bercerai di Indonesia, nomor 1 adalah faktor ekonomi. Nomor 2 adalah perselingkuhan. Nomor 3 adalah ketidakharmonisan.
Itu istilah dari Kementerian Agama. Jadi sahabatku sekalian, ternyata yang paling banyak menghasilkan atau menimbulkan perceraian itu adalah faktor ekonomi, perselingkuhan, dan ketidakharmonisan, di mana urutan dari ketiganya ini bisa berubah-ubah, bergeser-geser gitu ya. Tahun ini mana yang paling banyak, tahun besok mana yang paling banyak gitu. Itu berubah-ubah tapi tidak keluar dari tiga ini ya. Faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, faktor ketidakharmonisan. Nah, sahabatku sekalian, ketika kita berbicara tentang faktor ekonomi, maka ini bukan saja soal orang-orang yang kekurangan uang gitu ya. Biasanya kita memahami faktor ekonomi itu apa? Nggak punya duit ya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa rekreasi, tidak punya akses pendidikan yang baik karena tidak mampu membayar yang sekolah-sekolah mahal, tidak punya akses kesehatan yang baik gitu, dan seterusnya. Jadi biasanya kalau kita pahami faktor ekonomi yang merusakkan keluarga itu adalah karena mereka itu kekurangan gitu ya. Betul, ada potret seperti itu. Tapi ada potret lainnya bahwa faktor ekonomi itu muncul karena justru mereka kebanyakan ya, kebanyakan resources, kebanyakan duit, kebanyakan hal yang mereka dapatkan dalam kehidupan, fasilitas-fasilitas dalam kehidupan. Nah, itulah ujian cinta. Jadi kalau ujian cinta dalam hidup berumah tangga itu misalnya gini, misalnya ya, apakah seorang istri tetap mencintai suaminya ketika misalnya setelah hidup berumah tangga sekian lama, ternyata suaminya itu ya gitu-gitu aja kondisi ekonominya, tidak kunjung mampu untuk memenuhi hidup berumah tangga, tidak bisa menciptakan kebahagiaan yang diinginkan oleh seluruh keluarga misalnya ya. Mereka belum punya rumah, mereka nggak punya kendaraan, mereka hidupnya dalam situasi yang pas-pasan. Tetapkah seorang istri itu setia dengan suaminya ketika setelah menikah sekian lama ternyata suaminya tetap gitu-gitu aja secara ekonomi, tidak meningkat, tidak bertambah, tidak menjadi semakin baik kehidupan ekonominya gitu ya. Demikian pula ketika ada seorang suami yang dulunya waktu menikah itu miskin, lalu setelah menikah dia kemudian beranjak seleranya, beranjak keinginannya gitu, sampai akhirnya kemudian dia memiliki bisnis-bisnis yang lancar, yang sukses, usahanya berhasil, karyanya berhasil. Tetapkah dia setia dengan istri yang dulu dipilih ketika dia miskin, sekarang dia sudah mulai kaya raya? Apakah dia tetap setia dengan istri yang sama ketika sekarang dirinya itu berada dalam bergelimangnya materi, kaya raya, sementara istrinya dulu dipilih ketika dia masih sangat miskin. Aku milih kamu dulu itu karena aku miskin. Aku dulu milih kamu itu karena aku nggak punya apa-apa, dan alhamdulillah kamu mau dengan aku. Sekarang aku sudah kaya, sekarang aku sudah punya apa-apa gitu ya. Apakah laki-laki itu tetap setia dengan istrinya itu yang dulu dipilih ketika dia masih dalam situasi miskin? Bisa dikatakan selera memilihnya itu selera laki-laki miskin. Sekarang dia menjadi laki-laki kaya, bergelimang harta, semuanya ada. Tetapkah dia setia dengan istri yang dipilih ketika dulu dia miskin itu? Apakah dia tetap setia? Itulah namanya ujian cinta. Demikian pula ketika seorang istri yang dia bekerja, dia berbisnis dengan ternyata karir yang melejit, penghasilan yang berlipat, pertumbuhan bisnisnya yang sangat cepat gitu ya, sehingga dia mengalahkan suaminya dari segi hasil keuntungan ya. Pangkatnya naik cepat, karirnya naik cepat, posisi-posisinya di perusahaan tempat bekerja naik dengan cepat, atau kalau dia bisnisnya menghasilkan hasil-hasil yang sangat berlipat. Jauh dari suaminya, dulunya sama-sama bekerja, sama-sama berbisnis misalnya, tapi bisnis suaminya mangkrak begitu-begitu aja, bisnis istrinya melejit dengan sangat cepat. Apakah sang istri setelah dia kaya raya, setelah dia punya banyak harta, setelah dia menjadi pemimpin perusahaan yang ternama, apakah dia tetap cinta? Apakah dia tetap setia dengan suaminya yang tidak punya apa-apa itu, yang dia hanya gitu-gitu aja hidupnya? Suaminya nggak bertambah kekayaannya. Suaminya dari dulu gitu aja gitu ya, istiqomah tetapi tidak dalam konteks yang benar. Dia tidak berada dalam satu hasil yang bertumbuh gitu, stagnan di satu titik tertentu. Sementara istrinya melejit terus, bertumbuh terus, bertambah terus gitu ya. Apakah istrinya masih menghormati suaminya ketika suaminya tidak memiliki apa-apa, sementara dirinya sudah memiliki segala sesuatunya? Apakah sang istri ini tetap setia dengan suami di saat dia melihat suaminya itu sangat kasihan kondisinya,
sementara dia sudah berada dalam tahapan yang sangat melejit kehidupan ekonominya. Itulah ujian-ujian cinta. Ada ujian ekonomi, ada ujian perselingkuhan, bagaimana sikap suami ketika digoda, diganggu oleh banyak perempuan-perempuan yang jauh lebih cantik daripada istrinya. Bagaimana sikap istri ketika dia digoda oleh laki-laki yang jauh lebih perhatian, lebih care, lebih baik sikapnya terhadap dirinya. Apakah dia akan tetap setia di saat dia mendapatkan pertemanan yang membahagiakan karena teman-teman itu bisa memenuhi ekspektasi dirinya, bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Itu adalah ujian-ujian, sahabatku semuanya. Demikian pula ujian yang coraknya dari ketidakharmonisan. Tadi ada faktor ekonomi, kemudian faktor perselingkuhan, yang ketiga adalah ketidakharmonisan. Ketidakharmonisan itu ya, suami dan istri tidak bisa saling komunikasi dengan baik. Suami dan komunikasi yang saling tidak nyaman, komunikasi yang tidak nyambung antara suami dan istri. Suami dan istri yang tidak bisa berbicara dengan leluasa. Setiap kali berbicara mesti yang muncul adalah pertengkaran saja. Yang seperti ini, ketidakharmonisan. Suami dan istri yang merasa tidak level gitu ya. Contohnya misalnya suaminya S3, sementara istrinya itu nggak lulus S1, lalu merasa nggak level. Kita ini nggak level, loh kalau nggak level kenapa dulu mau nikah sama pasangannya itu. Ada yang istrinya S3, dokter, suaminya S1 nggak lulus, lalu dia merasa nggak level. Nah yang semacam itu ya, itu adalah ujian ketidakharmonisan, bahwa realitas yang dihadapi oleh suami ini berbeda secara nyata dengan realitas yang dihadapi oleh sang istri, misalnya dari segi pendidikan, dari segi luasnya pergaulan, dari segi posisi sosialnya, mereka berbeda secara nyata. Ketika mereka berada dalam situasi perbedaan secara nyata seperti itu, pergaulannya berbeda, lingkungan pertemanannya berbeda, selera-selera hidupnya berbeda, gitu ya. Bisakah mereka menyatukan perbedaan-perbedaan itu, gitu. Nah, jadi kadang-kadang merasa kita ini enggak level, gitu ya. Saya S3, kamu cuma SD, SMP, SMA. Jadi pada akhirnya dia merasa bahwa pendidikan dia terlalu tinggi, sementara pendidikan pasangannya terlalu rendah. Apakah suami dan istri tetap bisa menjaga cinta mereka ketika berada dalam situasi yang sangat tidak seimbang seperti itu? Nah, semacam itu ya. Itulah ujian-ujian cinta. Jadi seseorang baru dikatakan bahwa dia akan bisa memasuki rahmah, memasuki true love, memasuki real love setelah dia melewati serangkaian ujian di dalam kehidupan pernikahan. Ada ujian berupa faktor ekonomi, baik kekurangan maupun kelebihan, ya. Ada ujian dari pihak ketiga, perselingkuhan, laki-laki lain dalam kehidupan berumah tangga, perempuan lain dalam kehidupan berumah tangga, gitu ya. Atau yang sejenis, misalnya dalam contoh-contoh kasus, seorang suami selingkuh dengan sesama laki-laki, seorang istri selingkuh dengan sesama perempuan. Hadirnya orang-orang lain dalam kehidupan berumah tangga sampai level bisa merusak kehidupan berumah tangga itu. Itu adalah contoh bagaimana ujian-ujian cinta itu selalu hadir untuk menguji apakah seseorang itu lulus dari ujian itu ya. Apakah setelah kamu bersenang-senang dengan romantic love kamu bisa bertahan untuk menikmati real love, dan itu akan dilalui sejumlah ujian-ujian. Nah, sahabatku sekalian, oleh karenanya ketika kita berusaha untuk membangun komunikasi yang indah, komunikasi yang nyaman, komunikasi yang melegakan ya, pada semua fasenya tadi itu kita perlu mengerti tentang karakter-karakter fasenya. Kita berada di fase apa? Ketika sedang bulan madu, yang ada adalah hanya aku dan kamu ya. Hanya aku dan kamu, dan kemudian kita bersenang-senang. Nah, disitulah kemudian kita berkomunikasi dengan leluasa dan nyaman. Begitu kemudian kita sudah berada di fase kedua, kita sudah mulai kesulitan berkomunikasi. Nggak nyambung kalau komunikasi. Kalau ngomong selalu bertengkar melulu. Kalau kita ngobrol malah yang muncul adalah konflik-konflik gitu ya. Yang pada akhirnya membuat mereka menjadi malas untuk komunikasi. Saling diam-diaman, saling tidak nyambung, memendam perasaan. Itulah di antara ciri ya, bahwa kehidupan pernikahan tidak sehat itu ketika dalam rumah tangga itu sangat banyak hal yang dirahasiakan dari pasangan. Di antara ciri kehidupan pernikahan yang tidak sehat adalah terlalu banyak hal yang dirahasiakan dari pasangan. Bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan itu kadang-kadang malah harus ya. Ada hal-hal tertentu yang harus dirahasiakan dari pasangan. Apa itu contohnya? Hal apakah
yang kalau kita suka mengatakan ya, jangan ada dusta di antara kita, misalnya gitu, antara suami dan istri. Kita harus saling terbuka, kita harus saling memberitahu, jangan ada dusta di antara kita gitu. Tapi ternyata ada hal-hal tertentu yang bahkan harus dirahasiakan dan tidak boleh diceritakan kepada pasangan. Apa itu? Contohnya, satu, masa lalu yang buruk. Oh, masa lalu yang Jadi buruk. kalau masa lalu yang buruk itu jangan diceritakan kepada pasangan. Apapun kondisi masa lalu kita itu kalau masalah itu jelek ya, itu tidak untuk diceritakan kepada pasangan. Masa lalu yang jelek itu dikubur dengan apa? Dengan taubat gitu ya. Jadi di ruang konseling pernah kami tangani suami istri yang konflik padahal baru beberapa hari menikah, konfliknya sudah sangat hebat gara-gara suaminya di malam pertama bilang sama istrinya, aku ingin cerita biar kamu tahu siapa diriku agar kamu bisa memahami diriku apa adanya. Lalu dia cerita, dia punya pacar. Kalau dihitung pacarnya jumlahnya 5. Lalu dengan yang 5 itu dia cerita satu persatu. Dengan pacar pertama begini, dengan pacar kedua begini. Jadi akhirnya istri itu shock. Dia tidak membayangkan suaminya itu orang yang menikahi dia itu ya, itu adalah sosok laki-laki yang ternyata seliar itu gitu. Dia cerita ganti-ganti pacar sampai 5 kali dan dia melakukan apa dengan semua pacarnya itu, dia tidak membayangkan ternyata laki-laki yang tampak alim, yang tampak soleh, yang tampak baik itu ya, yang akhirnya dia mau menikah dengan dia, di malam pertama merusak semua gairah kehidupannya. Dia langsung lemas, sang istri ini, dia shock, tidak bisa melayani suaminya dan tidak mau melayani suaminya karena merasa jijik, ternyata aku bukan perempuan pertama yang berinteraksi dengan suaminya itu dalam bentuk hubungan seksual. Jadi suaminya pernah melakukan tindakan-tindakan dengan banyak pacarnya itu dan itu diceritakan. Nah, contoh ya, kalau pernah melakukan pelanggaran syariat, pernah melakukan kejahatan, pernah melakukan keburukan di masa lalu itu ditutup dengan apa? Dengan taubat kepada Allah SWT, taubatan nasuha, tidak untuk diceritakan kepada siapapun. Itu nomor 1. Keburukan-keburukan masa lalu tidak untuk diceritakan kepada pasangan, meskipun kita secara umum perlu untuk terus-menerus terbuka kepada pasangan kita. Contoh nomor 2, apa yang harus kita tutup dari pasangan adalah lintasan-lintasan perasaan kita ketika kita mendapatkan ketertarikan atau kekaguman kepada orang lain. Contoh, laki-laki di tempat kerjanya melihat ada seorang staf perempuan yang cantik banget. Menurut dirinya, dia belum pernah ngelihat perempuan secantik itu. Itu lintasan kekaguman seperti itu nggak boleh diceritakan ke istrinya. Pulang-pulang dia bilang, dek, aku tuh ngelihat ya ada stafku cantik banget, Masya Allah. Aku belum pernah ngelihat perempuan secantik dia tuh, dek. Masya Allah, kamu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Jadi kalau suami ngomong kayak begitu di depan istrinya, marah istrinya, ngamuk istrinya, berantemlah mereka gitu. Jadi kalau ada lintasan perasaan seperti itu, segera ditutup dengan istighfar. Ya. Jadi tidak boleh untuk dikembangkan dan diceritakan pada istrinya. Seterbuka apapun kita, jangan cerita kayak begitu di depan istrinya. Kalau istri juga demikian. Ada teman kerjanya laki-laki yang care, baik, enak diajak ngobrol gitu ya, bang. Aku punya teman itu di kantor ya, baik banget bapak itu, Masya Allah, perhatian banget sama aku, nggak kayak kamu gitu. Dia care banget sama aku. Kalau ngobrol tuh enak banget, nyambung banget kalau diajak ngobrol. Kamu itu kalau ngobrol nggak pernah nyambung. Kamu itu kalau diajak ngobrol diem aja. Dia tuh mesti bisa menanggapi obrolanku. Dia enak banget, teman bicara yang sangat menyenangkan. Aku senang banget sama dia. Coba, lintasan-lintasan ketertarikan, lintasan-lintasan kekaguman. Bahkan yang bernilai kebaikan, kesolihan. Contohnya begini, seorang perempuan mengatakan, Masya Allah, aku melihat ada laki-laki yang sangat soleh, luar biasa. Dia soleh banget. Wah, kira-kira di mata suaminya itu ada kata-kata nggak kayak kamu, meskipun di istrinya nggak ada kata nggak kayak kamu. Aku ngelihat seorang laki-laki yang soleh banget, gitu ya kalimatnya di telinga suaminya bertambah dengan kata-kata nggak kayak kamu. Sama dengan seorang suami yang ngomong sama istrinya, dek, itu di stafku itu ya, di kantor itu ada mbak-mbak yang Masya Allah sudah cantik, solihah banget, dek, rajin sholat duha, rajin tilawah, kalau dia lagi ada waktu senggang itu mesti ngaji, dek, Masya Allah, solihah banget. Kata-kata sampai di situ, di telinga istrinya bertambah sendiri dengan nggak kayak kamu. Itu akan menyakitkan, meskipun bentuknya adalah cerita tentang kesolihan, gitu ya. Tapi bahwa kekaguman kepada seseorang karena kesolihannya, kekaguman kepada seseorang karena kecantikannya, kekaguman kepada seseorang karena kebaikannya, itu kalau diungkapkan kepada pasangan,
cenderung potensial menghadirkan konflik dan masalah. Nanti akan muncul, oh kamu berarti mudah tergoda oleh orang lain, itu saling curiga satu dengan yang lainnya. Itu contoh-contoh ya, bahwa meskipun kita ingin keterbukaan, tetap saja ada bagian yang perlu kita batasi. Nggak boleh diceritakan kepada pasangan. Itu bagian dari etika komunikasi. Demikian sahabat sekalian, pengantar dalam kesempatan kali ini saya kembalikan pada Mbak Iin. Kalau ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa materinya, menarik sekali ya. Saya sambil menyimak, sambil throwback ke masa-masa awal pernikahan, jadi senyum-senyum sendiri, dan mungkin ada banyak hal yang perlu dipelajari sampai pada fase yang sekarang ini. Baik, teman-teman peserta kuliah tematik pada siang hari ini, tadi materinya sudah kita simak bersama, begitu banyak hal-hal yang Masya Allah luar biasa. Ketika kita tidak bisa melewati fase 1-2, akan menjadi biduknya akan pecah dan kita menjadi terpisah, ya mungkin seperti itu. Baik, Pak Ca sudah mempersilahkan kita untuk menyampaikan pertanyaan, dan ini sudah ada masuk 2 pertanyaan di ruang chat room. Hanya 1 pertanyaan bagi setiap penanya ya, mudah-mudahan bisa tercover semua. Izin saya bacakan Pak Ca. Pertanyaan pertama datang dari Ibu Yositalida. Beliau bertanya, apa yang bisa dilakukan oleh suami istri untuk bisa selamat melewati fase kedua atau fase ujian dalam rumah tangga? Kita bacakan satu-satu atau mungkin mau langsung aja. Oke, tafadhol. 2 ya. Yang kedua dari Ibu Likmah. Pertanyaannya ini mungkin dulu pernah ya kita kebanyakan kita mungkin membuat password di HP. Apakah wajar suami istri saling menyembunyikan password telepon atau password rekening? Kalau password rekening juga akan kesulitan ya Pak Cah. Saya punya teman yang hartanya luar biasa banyak, ketika istrinya meninggal, mau balik nama susah dan rekeningnya tidak bisa diakses. Jadi sebaiknya seperti apa untuk persiapan, kan kita itu matinya mendadak, dengan hal-hal seperti ini kan sebenarnya juga harus dipertimbangkan lagi, mobil atas nama siapa, rumah atas nama siapa, rekening agar bisa diakses anak-anak seperti apa pengaturannya. Mohon pencerahannya kepada Pak Cah, disilakan. Oke, sahabatku sekalian, pertama tentang bagaimana agar kita itu bisa selamat ya ketika menghadapi fase-fase yang istilahnya itu roller coaster-nya pernikahan gitu ya. Jadi nikah itu kayak roller coaster, itu yang sering saya istilahkan. Roller coaster itu kita itu akan melewati fase-fase yang awalnya itu tenang gitu ya, kemudian mulai menanjak, kemudian mulai memasuki fase-fase yang sudah mulai ekstrim, lalu nanti berada pada fase puncak dari histeria, puncak ekstrimnya itu ya, yang sangat menegangkan itu ya. Terus setelah itu kemudian akan berangsur-angsur kembali ke normal gitu ya. Tapi itu nanti berulang lagi dan begitu seterusnya. Jadi bagaimana agar bisa selamat ketika melewati roller coaster-nya pernikahan itu. Sahabat sekalian, kunci yang paling asasi itu adalah pertama kedekatan diri kita semuanya dengan Allah SWT itu nomor 1. Karena kita sebagai umat beragama itu ya, yang bisa menyelamatkan kita tuh hanya Allah gitu ya. Nggak ada yang lainnya gitu. Jadi kunci nomor 1-nya adalah bagaimana suami dan istri mendekat kepada Allah SWT. Saya sangat tertarik dengan gambaran yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri ketika ditanya oleh seorang laki-laki, ya Imam, anak perempuanku dilamar oleh beberapa orang laki-laki. Sebaiknya dengan siapa aku menikahkan anak perempuanku? Nah, jawabannya menarik ya. Ketika dia mengatakan bahwa nikahkan anak perempuanmu dengan laki-laki yang bertakwa kepada Allah SWT. Kenapa? Alasannya Hasan al-Basri, karena kalau laki-laki itu bertakwa kepada Allah, apabila dia mencintai istrinya, dia akan memuliakan istrinya itu. Dan apabila dia tidak mencintai istrinya, maka dia tidak akan mendolimi istrinya itu. Ini menarik ya, ulasan dari Imam Hasan al-Basri itu. Jadi kalau laki-laki itu bertakwa kepada Allah itu ya, kondisinya 2. 1, kalau dia sedang mencintai istrinya, maka dia akan memuliakan istrinya itu. Kalau sedang hilang rasa cintanya terhadap istrinya, dia tidak akan mendolimi, tidak akan menyakiti, tidak akan melukai, tidak akan menyanyiakan gitu ya, tidak akan menelantarkan gitu. Itulah laki-laki yang bertakwa. Jadi tidak ada ya, kalau kemudian orang bertakwa itu kok berani menyakiti, berani melukai, berani melakukan tindakan sewenang-wenang gitu ya, itu bukan ciri orang bertakwa. Jadi sahabatku sekalian, sangat menarik ungkapannya Hasan al-Basri ini, menunjukkan pada kita bahwa kita semuanya itu bisa mendapatkan pasangan yang menyenangkan dalam hidup ya, yang saling menguatkan itu apabila dua-duanya bertakwa. Suami bertakwa pada Allah, istri bertakwa pada Allah. Itu isinya 2. Kalau cinta, maka memuliakan pasangannya.
Kalau sedang tidak cinta, maka tidak akan berlaku zalim, aniaya, menyakiti, melukai pasangannya. Menyenangkan itu, ya. Jadi nomor satu, dekatkan dulu kepada Allah. Karena kalau orang itu mendekatkan diri kepada Allah, orang itu berada dalam ketaatan kepada Allah, orang itu berada dalam ketakwaannya kepada Allah SWT, maka orang ini akan selalu berada dalam kebaikan terhadap pasangannya. Baik kepada suami, baik kepada istri gitu ya. Itulah orang-orang yang bertakwa. Maka supaya selamat melewati semua fasenya itu, terutama fase-fase roller coasternya itu, dekatkan diri kepada Allah SWT. Kita juga ingat ya, kalau dalam bulan Ramadan ini kan la'alakum tatakun. Kita disuruh berpuasa supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, ciri dari takwa itu adalah orang yang akan mendapatkan kemudahan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, ya, makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberikan kemudahan dalam semua urusannya. Jadi kan enak toh kalau jadi orang bertakwa itu ya. Artinya apa? Kita akan dimudahkan dalam segala sesuatu. Itu kunci nomor satu, agar selamat dalam semua fasenya, dekatkan diri kepada Allah SWT karena dialah yang akan bisa menyelamatkan kita semuanya. Nomor duanya, menguatkan hubungan dengan pasangan. Jadi gimana caranya agar melewati roller coaster itu bisa selamat itu ya, itu harus berpegangan semakin kuat. Coba bayangkan kalau kita sedang berada di roller coaster itu ya teman-teman sekalian. Ketika kita berdua duduk gitu ya di roller coaster itu, kemudian kita mulai pakai seat belt ya, kita kemudian berpegangan gitu kan, kita pegangan di depan kita itu, berduaan gitu ya, kita berpegangan. Nah, begitu kemudian roller coaster-nya sudah mulai berjalan ya, meluncur, naik, belok sana, belok sini, dibanting sana, banting sini gitu ya, ketegangan-ketegangan roller coaster itu, yang menyebabkan kita selamat itu apa? Kita pakai seat belt, kemudian kita berpegangan. Jadi mestinya suami dan istri itu berpegangan semakin kencang satu dengan yang lainnya. Jangan melepaskan ikatan, jangan melepaskan kebersamaan. Jadi kalau yang seringkali menjadi persoalan itu adalah ketika suami dan istri itu berada dalam situasi mereka saling menjauh. Jadi mestinya ketika sedang ada konflik, sedang ada masalah, sedang ada persoalan, mereka harusnya mendekat, bukan menjauh. Kalau mereka menjauh, maka membahayakan. Kenapa membahayakan? Karena berarti mereka tidak memiliki kekuatan pegangan. Nah, harusnya yang kita kuatkan itu ya, biar selamat itu adalah kuatnya kebersamaan antara suami dan istri. Kita hadapi bersama. Suka dukanya kita hadapi bersama. Konflik pertengkarannya kita hadapi bersama. Kekecewaan-kekecewaannya kita hadapi bersama. Persoalan-persoalannya kita hadapi bersama. Jadi kalau suami dan istri itu sudah mampu bersikap kita hadapi bersama, itu berarti kuat, kokoh hubungan di antara mereka berdua. Saling kuat, saling kokoh gitu ya, saling nyaman di antara mereka berdua. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kunci-kunci yang paling penting ya untuk kita bisa mendapatkan keselamatan gitu ya, supaya selamat gitu perjalanan pernikahan kita itu, pendekatan diri pada Allah, kekuatan hubungan kita kepada Allah dan kekuatan hubungan kita dengan pasangan. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua terkait dengan kalau ada yang saling menyembunyikan password, baik password handphone maupun rekening gitu ya, dan yang lain-lain gitu. Nah, sahabatku sekalian, saya bedakan dua hal. Hal pertama adalah hal yang sifatnya urusan pribadi antara suami dan istri itu. Kemudian yang kedua adalah urusan-urusan yang bercorak kedinasan gitu. Nah, itu beda ya teman-teman sekalian. Kalau ada suami yang pejabat negara, apalagi pejabat penting ya di satu lembaga negara tertentu yang sangat strategis, lalu dalam jabatannya itu dia mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sifatnya khusus, misalnya handphone dan nomornya yang khusus. Kemudian rekening-rekening yang khusus, misalnya gitu ya, dalam posisinya itu. Maka itu tidak boleh di-share dan tidak boleh diketahui bahkan oleh istrinya atau oleh suaminya. Karena itu terkait dengan jabatan, terkait dengan kedinasan gitu. Jadi oleh karena itu, kegunaannya hanya untuk kegunaan kedinasan gitu ya. Jadi itu misalnya contohnya, saya ini nggak tahu ya, saya itu cuma
karena membayangkan saja. Misalnya gini, masa sih para pejabat-pejabat itu ya yang sangat strategis ya, contohnya kepala BIN misalnya gitu. Kemudian misalnya adalah kepala TNI, Kapolri, gitu-gitu ya. Masa iya sih, kan itu kan posisi sangat penting, sangat strategis gitu ya. Masa iya kalau mereka itu nggak punya hal-hal yang sangat secret gitu ya, pasti ada ya. Jadi oleh karena itu bisa jadi pada level-level jabatan tertentu itu mereka memiliki nomor yang sangat khusus, mereka memiliki apa ya akun-akun tertentu yang sangat khusus gitu ya, yang saya tidak bisa mendefinisikan. Mungkin juga misalnya adalah rekening bank yang sangat khusus, misalnya begitu. Kalau ada posisi-posisi ya yang dalam konteks kenegaraan, dalam konteks jabatan itu menghajatkan seseorang untuk memiliki privasi dengan rupa, maka pasangannya harus menghormatinya ya. Jadi kita hormat karena itu tugas negara, ya itu tugas negara. Tetapi ada yang sifatnya itu pribadi. Jadi misalnya kita punya handphone yang urusannya itu handphone pribadi kita gitu ya. Punya nomor rekening pribadi kita gitu ya. Kalau yang seperti itu sebaiknya kita saling sharing dengan pasangan, saling terbuka dengan pasangan karena itu faktor yang sensitif. Jadi jangan ada password di antara kita supaya kemudian kalau di antara kita itu ada yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya untuk ditolong itu ya, kita bisa dengan mudah menolongnya. Jadi saya punya banyak akun ya, misalnya saya punya Twitter, saya punya Instagram, saya punya Facebook, saya punya fanspage gitu. Itu semua keluarga saya, anak-anak saya bisa memasukinya ya. Karena mereka tahu passwordnya, karena mereka tahu kunci untuk memasukinya. Handphone saya ini saya berikan, saya lock, saya kunci gitu ya. Yang kuncinya apa untuk masuk ke handphone saya itu anak-anak saya semuanya tahu. Istri saya tahu, anak-anak semuanya tahu gitu ya. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu biar mereka bisa membukanya gitu. Jadi kalau dalam konteks yang sifatnya pribadi itu tidak perlu ada yang disembunyikan. Nah, seperti yang tadi dicontohkan Mbak Iin ya, kalau ada seseorang yang meninggal dunia dan ternyata ada hal-hal yang disembunyikan, nomor kombinasi berangkas gitu, yang hanya tahu dia sendiri gitu ya, nggak ada orang tahu. Berangkasnya besar, isinya uang dan emas dan apa itu sertifikat-sertifikat tanah apapun macam-macam ya, deposito apa segala macam itu, pokoknya jenis-jenis kekayaan yang diselamatkan di berangkas gitu ya. Begitu seseorang meninggal, nggak ngerti ini Pak kuncinya apa gitu ya. Itu butuh ada kesulitan tingkat tinggi untuk memecahkannya gitu ya. Nah pada contoh seperti itu nanti akan menjadi kesulitan tersendiri. Saya punya cerita ya, ada teman yang kemarin di masa pandemi puncak-puncaknya bulan Mei, Juni, Juli, Agustus 2021 yang korban wafatnya sangat banyak ya, termasuk saya juga kena COVID pada bulan-bulan itu. Itu ada seorang teman saya di Sulawesi sana yang dia juga mendapatkan COVID pada bulan-bulan itu dan parah, sangat parah, berat, saturasi drastis turunnya, pakai oksigen, pakai macam-macam ya di rumah sakit itu. Dia pebisnis. Nah, sebelum masuk rumah sakit itu, karena dia ngerasa ya saturasi turun, suhu badannya tinggi banget gitu ya, dan kemudian sesak nafas gitu. Begitu sebelum dibawa ke rumah sakit, dia nulis surat wasiat ke istrinya. Nanti kalau misalnya dia meninggal dunia, maka dia berikan wasiat itu kepada istrinya. Hartanya ini untuk siapa, ini untuk diberikan ke siapa, dan seterusnya itu sudah ada wasiatnya. Qadarullah ternyata dia sembuh ya. Ternyata dia sembuh. Dan saya ketemu dengan bapak itu, teman saya itu, ketemu dengan keluarganya ya. Jadi dia bilang gini, kata istrinya itu, saya terkejut gitu. Ketika dapat wasiat dari suami saya itu, saya tidak pernah menyangka suami saya itu sekaya itu. Jadi istrinya itu ngerti kalau suaminya kaya, tapi dia tidak tahu kalau sekaya itu gitu ya. Jadi dari dulu dia tahu suaminya itu kaya gitu ya. Apa-apa tercukupi, banyak duitnya gitu ya. Sudah bisa dikatakan turah-turah uangnya gitu. Tapi begitu ditulis jumlah kekayaannya, kaget itu istrinya itu ya. Kaget itu. Jadi saya guroin suaminya itu ya yang sembuh dari sakit COVID-nya itu, saya guroin gini. Jadi kamu dong akhirnya kamu nulis wasiat itu karena istri kamu jadinya tahu sekarang. Dulu istri kamu nggak tahu ya, pandai banget kamu menyembunyikannya. Setelah kamu tulis-tulis sekarang istri kamu jadi tahu gitu. Kamu nyesal nggak itu, saya bilang gitu ya. Jadi
kalau kita perhatikan hal-hal yang sifatnya seperti itu semestinya saling terbuka antara suami dan istri karena itu nanti menyangkut hak-hak harta ya. Hak-hak harta kalau seseorang meninggal dunia itu kalau sampai ada yang tersembunyi ya kita nggak tahu ya. Kalau tanggungan-tanggungan kepada siapa, kalau itu hak-haknya siapa, ada uang banyak di rekening, tapi betulkah itu uang dia sendiri gitu ya? Jangan-jangan itu uang patungan di mana ada orang-orang lain punya hak dalam usahanya itu misalnya gitu. Itu kan perlu saling terbuka antara suami dan istri gitu supaya saling bisa mengamankan satu dengan yang lainnya. Nah, jadi intinya pisahkan. Kalau yang sifatnya pribadi itu jangan ada dusta di antara kita. Wong handphone kita gini, masuk kita mengatakan kamu nggak boleh, ini rahasia gitu ya. Apa coba rahasia antara suami dan istri itu? Apa rahasianya? Lawong, lawong bahasa Jawa itu lawong ya. Suami istri itu ya semuanya boleh terbuka kok. Antara suami dan istri itu segala sesuatu boleh dibuka. Masa handphonenya nggak boleh dibuka? Lah aneh banget itu. Apa yang lebih rahasia daripada aurat kita gitu? Ternyata aurat kita pun boleh tampak oleh pasangan kita. Lah kok malah handphonenya itu disembunyikan? Itu kan tidak masuk akal gitu ya. Kecuali yang tadi bersikap kedinasan. Makanya saya bedakan mana yang jabatan, kedinasan, mana yang pribadi. Kalau yang kedinasan hormati karena itu tugas negara, tugas dinas gitu ya. Tapi kalau itu pribadi, ya ini kan antara suami dan istri. Masa saling tertutup kayak begitu. Nah, semacam itu. Jadi wilayah-wilayah privasinya itu tentunya harus ada batasannya. Jangan menuntut privasi dalam segala hal antara suami dan istri sampai menyembunyikan password, menyembunyikan rekening, menyembunyikan akun dan seterusnya begitu. Begitu Mbak In, maka kalau masih ada yang lain lagi. Baik, Pak Cah, Masya Allah luar biasa. Ini pertanyaannya banyak sekali dari peserta, antusias sekali dengan bahasan materi pada siang hari ini. Meskipun suasana panas, berpuasa, tapi tidak mengurangi semangat peserta untuk mengajukan pertanyaan. Izin saya bacakan dulu. Mungkin yang resen dulu kali ya Pak Cah. Ada satu yang resen. Kepada Ibu Sarah disilakan terlebih dahulu untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Cah. Ibu Sarah, oh ya, silakan. Mbak Sarah atau Ibu ini? Ya, makasih Mbak In. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asif Ustaz. Ini tadi mengenai rahasia ya, maksudnya tidak boleh memberitahukan masa lalu kita kepada pasangan kita masing-masing. Sejatinya kan kalau kekurangan dan kelebihan kita ini kan kelebihan, terutama kelebihan yang kita miliki itu bisa diterima sama semua orang, tidak hanya dengan pasangan kita. Yang jadi masalah kan kekurangan kita yang tidak bisa diterima. Maksudnya gini, kalau misalkan kita masa lalu kita ini atau pasangan kita tidak diberitahukan, ternyata kita lebih tahu dari orang lain gitu. Itu gimana Ustaz? Maksudnya ya akan lebih parah mungkin, merasa dibohongi atau apa, itu gimana gitu Ustaz? Oke, baik. Sahabatku sekalian, sebelum saya jawab ya, saya komentari dulu tentang kelebihan dan kekurangan. Jangan mengira bahwa yang mudah diterima itu kelebihan ya, enggak juga. Ada orang yang tidak bisa menerima kelebihan suaminya. Contohnya, suami yang terlalu pinter, suami yang terlalu ganteng, istri yang terlalu cantik gitu ya. Istri yang terlalu pinter, istri yang terlalu kaya gitu. Lo belum tentu bisa diterima oleh pasangannya. Jangan dikira kelebihan-kelebihan itu lebih mudah diterima, enggak juga gitu loh. Jadi ada suami yang jealous dengan istrinya, karena istrinya serba lebih daripada dirinya. Jadi istrinya itu punya berbagai macam kelebihan-kelebihan gitu ya. Misalnya sudah dia pinter, dia cantik, dia supel, dia itu pandai berorganisasi, pandai bergaul gitu ya. Yang akhirnya kalau dia masuk ke organisasi manapun mesti jadi ketua, jadi pimpinan, jadi koordinator gitu ya. Di mana-mana dia itu menjadi pimpinan. Lah suaminya itu laki-laki yang tipenya pekerja lurus-lurus saja. Maksudnya ya dia kerja dengan baik gitu ya. Dia kerja dengan tekun gitu. Kalau dia pegawai ya pegawai yang berangkat pagi pulang sore terus saja begitu, orang yang tekun gitu ya. Ya gitu-gitu aja gitu ya. Yang tidak menonjol di mana-mana gitu. Jadi kalau kita ngelihat bahwa ada orang yang seperti itu ya, seorang tipe laki-laki yang dia tuh tidak menonjol di mana-mana, dia hanya seorang pegawai yang setia dengan pekerjaannya gitu ya. Kadang-kadang tidak bisa menerima istri yang serba menonjol di mana-mana, yang selalu tampil di mana-mana gitu ya. Sehingga akhirnya muncullah rasa kecemburuan yang berlebihan, sampai akhirnya posesif, sampai akhirnya melarang istrinya nggak boleh ini, nggak boleh itu, dibatasi segala macam gitu kan. Itu contoh ada orang yang tidak bisa menerima kelebihan pasangan. Oke, jadi sebetulnya itu sangat subjektif ya tentang kelebihan dan kekurangan gitu. Jadi ada
suami yang menikmati berbagai kekurangan istrinya, ada istri yang menikmati berbagai kekurangan suaminya, itu sangat subjektif gitu ya. Nah, terkait dengan kelemahan dan masa lalu yang tidak diceritakan itu. Tentu yang tidak diceritakan itu apa sih? Yang tidak diceritakan itu kalau itu berupa aib, ya. Jadi aib itu, sahabatku sekalian, itu memang tidak untuk diceritakan kepada siapapun gitu ya. Kalau kita punya aib itu tidak untuk diomongin gitu. Dulu masa laluku kayak apa gitu ya. Termasuk kepada pasangan, termasuk kepada anak-anak gitu. Jadi aib itu kan sesuatu yang kita tidak ingin lagi mengingatnya. Aib itu kan sesuatu yang kita tidak ingin aib kita tadi itu terbuka atau ketahuan gitu. Kan kita nggak ingin seperti itu. Jadi bagaimana cara sikap kita terhadap aib? Sikap kita terhadap aib adalah memohon ampunan kepada Allah, istighfar, taubat, sebesar mungkin taubat kita kepada Allah, mengulang-ulang terus taubat kita, agar aib kita, kejelekan-kejelekan kita di masa lalu, yang pernah kita lakukan, pelanggaran-pelanggaran syariat yang pernah dilakukan di masa lalu, kalau ada orang yang sampai melanggar syariat, itu ditutup oleh Allah SWT. Kita minta kepada Allah agar Allah menutupi aib kita dari siapapun. Makanya kita tidak bercerita kepada siapapun. Bagaimana kalau ada orang yang mengetahui aib kita gitu ya, dan benar membocorkannya gitu. Saya punya asumsi begini, sahabatku sekalian. Asumsinya begini, jika taubat kita benar, jika upaya kita untuk memohon ampunan kepada Allah itu benar, Allah betul-betul akan menutupi aib kita itu. Karena saya meyakini begini, sahabatku sekalian, Pak Cah ini tampak baik di mata orang, itu karena Allah masih menutupi aib-aib Pak Cah. Kalau sampai Allah itu nggak menutupi aib-aib Pak Cah, orang tidak ada yang mau mendengarkan omongan Pak Cah. Orang tidak ada yang mau ngelihat Pak Cah. Ulama salafun soleh mengatakan, jika satu dosa dan kesalahan itu seperti borok, bopeng di wajah, maka jika itu ditampakkan, wajahku itu sudah mengerikan. Itu kata ulama salaf loh ya. Orang yang sangat soleh loh, yang dia mengatakan seperti itu. Bukan penjahat yang ngomong begitu. Yang ngomong itu ulama gitu loh. Jadi bagi kita kan mengatakan ulama itu apa ya kesalahannya gitu. Nah kan masing-masing orang itu punya titik lemah dan titik punya kelemahannya masing-masing. Jadi seorang ulama salafun soleh mengatakan kalau saja satu salah dan dosa, satu aib itu berupa satu titik noda bopeng di wajah seseorang, maka aku itu ya, itu kalau ditampakin oleh Allah, itu wajahku sudah sangat mengerikan. Wajahku itu sudah sangat menyeramkan jika dipandang, saking banyaknya kesalahanku kepada Allah SWT. Itu contoh ya, bahwa kalau kita perhatikan, sebetulnya kita itu, andai saja aib-aib kita semuanya itu ditampilkan oleh Allah SWT, kita semuanya sudah sangat malu ya dengan apa yang ditampilkan oleh Allah SWT itu. Jadi Allah masih nutupi kita gitu. Makanya jangan cerita ke orang lain. Oh, Allah saja nutupi kok kepada kita. Masa malah kita cerita-cerita ke orang lain gitu. Makanya kadang-kadang asumsinya adalah nanti aku khawatir ada seorang perempuan lajang ya, belum nikah maksudnya. Dia belum nikah terus kemudian dia mau menikah, terus di saat sudah mulai proses menikah, sudah mulai lamaran, sudah mulai proses serius itu ya, mulailah muncul kegelisahan di hatinya. Apa gelisahnya? Dia dulu pernah melakukan tindakan sampai yang levelnya itu hubungan suami istri dengan pacarnya. Dia nggak perawan lagi gitu. Lalu kemudian itu menggoda dirinya. Sekarang dia sudah bertaubat, dia tinggalkan pacarnya itu, dia sekarang menempuh jalan yang baik, dia menjadi muslimah yang baik, dia belajar Islam dengan baik gitu. Dan kemudian dia sekarang penampilannya sudah sangat berubah dibandingkan dengan zaman dulu. Tapi begitu dia mulai mau menikah itu gelisah dirinya, bahwa dirinya itu bagaimana nanti kalau suamiku tahu, dia apakah perlu diceritakan apa tidak bahwa aku itu sudah nggak perawan gitu. Bertanya kepada saya di ruang konseling. Saya bilang tidak, kamu tidak usah cerita. Dia bertanya, bagaimana kalau nanti dia tahu sendiri? Dari mana tahu sendiri itu saya bilang. Misalnya malam pertama, dia kemudian mengetahui bahwa saya tidak lagi perawan. Loh, dari mana dia tahu? Ya, ketika malam pertama kok bisa tahu bahwa kamu nggak perawan? Itu dari mana gitu? Misalnya dari mitos ya tentang bahwa ternyata di malam pertama tidak keluar darah. Loh, padahal dalam ilmu kesehatan kita tahu bahwa yang namanya selaput darah itu bisa pecah kapan saja. Orang olahraga berat, orang berkuda, orang naik sepeda goes, orang berkegiatan dengan sangat ekstrim gitu ya, naik gunung atau apa yang berat-berat gitu, atau membawa beban-beban yang berat gitu. Perempuan-perempuan di desa yang suka membawa beban-beban berat segala macam itu bisa pecah selaput darahnya tanpa harus melakukan hubungan suami istri. Nah, oleh karena itu tidak relevan kalau misalnya menyebabkan kamu tidak lagi perawan itu karena
tidak keluar darah dari hubungan pada malam pertama itu nggak bisa. Itu bukan satu dalil, itu bukan satu kesimpulan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada seorang laki-laki setelah menikah, lalu dia melakukan malam pertama dengan istrinya, lalu setelah hubungan itu dia mengatakan bahwa, oh ternyata kamu sudah nggak perawan ya. Nah, kalau ada laki-laki yang bisa menyimpulkan seperti itu, berarti dia pun sudah tidak perjaka. Karena hanya orang yang sudah pengalaman yang mengetahui bedanya mana perawan, mana tidak. Kalau orang tidak pengalaman nggak akan tahu, ya. Jadi jangan khawatir soal bahwa nanti suami kamu akan tahu dengan sendirinya. Sekarang bagaimana kalau diberitahu oleh orang lain? Misalnya ya, bagaimana nanti kalau suamiku diberitahu oleh orang lain? Jadi sahabat sekalian, di dalam kaitan dengan diberitahu orang lain itu kan sikapnya, sikap suami itu ya. Saya bayangin gini, misalnya ya, ada seseorang cerita kepada saya gini, misalnya gitu. Ini cuma permisalan ya. Seseorang bercerita kepada saya, Pak Cah, dulu istrinya Pak Cah itu, Bu Ida itu, dulu waktu masih lajang itu gini. Misalnya gitu ya. Dia cerita kepada saya seperti itu. Itu kan orang itu ya, cerita kayak gitu ke saya, menceritakan misalnya kejelekan istri saya di masa mudanya gitu. Itu kira-kira motifnya apa? Dan kira-kira dia itu melakukan tindakan seperti itu tuh untuk ngapain gitu ya? Itu kan bagi saya sendiri, apakah saya perlu konfirmasi ke istri saya? Bagi saya nggak perlu. Kenapa? Karena saya sangat percaya dengan istri saya. Interaksi yang saya bangun dengan istri saya selama ini, sekian lama saya hidup dengan istri saya itu membuat saya merasa tidak perlu ada yang perlu saya ragukan dengan istri saya. Kalaupun ada orang cerita-cerita kayak gitu, abaikan bagi saya gitu ya. Artinya apa? Kualitas interaksi kita selama ini dengan pasangan kita itu akan sangat menentukan kekhawatiran-kekhawatiran itu tadi itu nggak jadi kenyataan. Jadi misalnya bagaimana kalau nanti semua keburukan kita dibuka, terus kira-kira orang itu ngapain gitu loh. Kok dia tuh buka-buka aib di depan suaminya, dan kira-kira suaminya itu selemah apa gitu ya, bahwa kemudian ternyata dia mudah percaya kepada omongan orang lain. Berarti kalau begitu hubungan selama ini sudah tidak bagus. Coba kalau hubungan kita baik-baik saja, suami istri ya hubungannya baik-baik saja, saling percaya, saling mendukung, saling support gitu kan di antara mereka berdua gitu. Lalu kemudian tiba-tiba ada orang nerocos gitu ya, bahkan sampai yang sangat keji misalnya, menyerang dengan gambar, dengan foto. Ini dulu, ini foto istri kamu sebelum menikah misalnya gitu ya. Nah, kalau hubungan mereka itu sudah baik ya, sang suami itu akan dengan mudah untuk mengatakan bahwa ini adalah orang yang sangat sakit hati karena tidak bisa menikahi istrinya itu gitu. Jadi begitu kemudian mereka itu punya sikap tadi yang saya katakan, kekuatan hubungan antara suami dan istri itu, mereka saling kuat hubungannya gitu ya. Mereka akan saling mudah untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan seperti itu. Jadi kalau persoalan paling basicnya itu adalah bahwa aib itu sesuatu yang harus kita tutup, itu basicnya ya, tidak untuk diceritakan. Bahkan begini teman-teman sekalian, kalau aib itu sampai diingatkan pada kita itu sudah nggak bisa bercerita. Kenapa? Malu dengan itu. Misalnya mohon maaf nih, ada orang yang masa lalunya buruk gitu ya, dulu pernah berganti-ganti pasangan dan selalu melakukan hubungan-hubungan terlarang dengan pasangan-pasangannya itu gitu ya, pacar-pacarnya itu gitu. Itu kalau sekarang itu dia tobatnya sudah benar, pasti malu, jijik dengan masa lalunya itu. Ya Allah, malu banget aku, jijik banget aku kalau disuruh mengingat masa laluku. Kalau suruh cerita udah nggak bisa. Jadi coba bayangkan, seseorang misalnya suaminya dapat info, dulu katanya kamu begini ya. Betulkah kamu dulu berlaku begini kepada banyak orang? Itu kalau perempuan ini sudah bertobat pada Allah, kalaupun dulunya iya, lalu kemudian dia sudah bertobat, sudah menjadi baik sekarang, dia itu sudah akan gemetaran gitu ya, kalau dia diingatkan dengan masa lalunya. Jadi bukan takut dengan risiko yang sekarang terjadi, bukan. Tapi tidak sampai, nggak nyaman sama sekali kalau disuruh mengingat kejahatan-kejahatan yang dilakukan di masa lalu. Kenapa? Itu buruk banget. Itu masa lalu yang aku pengen melupakan. Itu masa lalu yang aku pengen menghindarinya. Aku tidak ingin mengingatnya lagi. Aku sudah menjauhkan diri dari itu. Sekarang aku sudah tidak lagi memiliki masa-masa yang seperti itu. Jadi hal-hal seperti inilah yang perlu kita kuatkan dalam diri kita. Aib itu untuk ditutup, tidak untuk diceritakan kepada siapapun. Jadi kita menutupnya dengan apa? Dengan bertobat pada Allah. Mengulang-ulang tobat kita pada Allah. Melakukan hal-hal yang baik, karena innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Kebaikan-kebaikan itu akan membuangi, menggerogoti keburukan. Setiap kita punya keburukan, tutup dengan kebaikan, istighfar, lalu banyak kebaikan. Nanti semua keburukan-keburukan kita akan hilang. Allah menutupi aib kita. Yang membuat
Aib kita tertutup itu Allah kok. Allah yang menutupi aib kita gitu ya. Jadi kalaupun ada orang yang berlaku jahat gitu ya, misalnya nyebar-nyebar aib kita gitu. Kalau Allah berkehendak menutupnya, aib itu tidak akan ngaruh apa-apa gitu ya. Jadi kalau orang jelek-jelekin kita gitu ya, malah banyak itu yang kalimat-kalimat motivasi. Jika ada orang menjelek-jelekkan kamu, jika ada orang mengungkit-ungkit kelemahan-kelemahan kamu, maka tersenyumlah karena kekurangan kamu saja bisa membuat mereka terhiran-hiran dengan kamu, apalagi kelebihan kamu, gitu kan? Jadi kalau kita lihat, udahlah itu bagian-bagian dari hal yang bisa kita abaikan sepanjang kita punya hubungan yang baik dengan suami, ya dengan pasangan gitu. Baik, waktunya habis ya Mbak In ya, mohon maaf ya teman-teman sekalian. Masih ada banyak pertanyaan ini Pak Ca terkait komunikasi dalam rumah tangga, kekerasan verbal dan fisik. Ini sebenarnya ada banyak pertanyaan, tapi saya menarik benang merahnya. Ternyata masalahnya pada komunikasi, baik yang LDR maupun dalam satu rumah, itu ada kekerasan dalam rumah tangga, baik verbal maupun fisik, dan kemudian bagaimana mempertahankan tadi yang seperti roller coaster itu kan harus berpegangan, tapi ternyata ada suami yang membanggakan kepada pasangannya tentang mantannya, padahal sudah 16 tahun pernikahan usianya. Jadi benang merahnya adalah komunikasi ya. Dan juga soal cemburu, bagaimana mengatasinya. Begitu Pak Ca, kalau saya boleh mengambil kesimpulan dari semua pertanyaan yang masuk ini adalah basically komunikasi. Mungkin Pak Ca bisa memberikan sedikit waktunya untuk membahas yang ini barangkali. Teman-teman sekalian, jadi dalam berkomunikasi antara suami dan istri itu ya, itu secara umum baik yang LDR maupun yang tidak, baik yang tinggalnya bersama maupun yang tinggalnya sedang terpisah ya karena tugas, maka hal yang sangat penting menurut Profesor Olson adalah 3 poin ya. Pertama yang beliau sebut sebagai cohesion, nomor 2-nya adalah flexibility, nomor 3-nya baru communication. Jadi komunikasi itu kata Profesor Olson itu nomor 3 ya. Jadi kalau kita bicara langsung pada komunikasinya, itu sebetulnya kita tidak akan bisa berkomunikasi kalau tidak punya prasyarat yang lainnya. Apa prasyarat yang lainnya? 2 yang lainnya adalah cohesion dan flexibility. Apa itu cohesion? Cohesion itu adalah emotional closeness kata Profesor Olson. Jadi kata Profesor Olson 3 hal yang menyebabkan keharmonisan keluarga itu adalah kohesi, flexibility, dan komunikasi. Yang dimaksud dengan kohesi adalah emotional closeness, kedekatan emosional. Jadi kalau sahabatku sekalian ingin memiliki komunikasi yang nyaman dengan pasangan ya, entah sedang bersama atau tidak bersama, di seluruh level, di seluruh fase kehidupan pernikahan itu, maka milikilah kohesi, milikilah kelekatan ya, hubungan antara suami dan istri. Jadi jangan terfokus kepada gimana cara komunikasi, bagaimana cara ngomong yang baik, bagaimana menyusun kalimat, itu kan teknis banget ya. Jadi yang lebih basic adalah bagaimana kita bisa menjalin, membangun kohesi, kedekatan emosional antara suami dan istri. Sepanjang kehangatan emosional suami istri itu terjaga, mereka akan mudah berkomunikasi. Nomor 2-nya fleksibilitas. Jadi suami dan istri itu harus punya fleksibilitas dalam berkomunikasi. Kadang-kadang ada komunikasi yang sedemikian serius temanya, tetapi ada komunikasi harian yang itu remeh-temeh. Jadi ada komunikasi yang kita bangun dalam rangka untuk membangun engagement di antara suami dan istri, kelekatan, kenyamanan hubungan antara suami dan istri, tetapi ada komunikasi yang kita bangun dalam rangka untuk melahirkan satu keputusan atau mengambil satu penyelesaian dari satu masalah gitu ya. Nah, itu 2 hal yang berbeda. Yang paling banyak itu yang nomor 1 tadi, komunikasi harian, komunikasi yang digunakan dalam rangka untuk membangun engagement, membangun kelekatan antara suami dan istri. Jadi ngobrol yang santai-santai saja, ngobrol yang nyaman-nyaman saja, dan itu harian gitu ya. Setiap hari kita bangun kebersamaan komunikasi di antara suami dan istri. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita akan lebih enak ya dalam berkomunikasi itu antara suami dan istri. Kita tidak merasa saling bersih tegang gitu, karena sudah punya kohesinya. Teman-teman sekalian, tidak mungkin suami istri itu bisa berkomunikasi dengan baik sepanjang kohesinya tidak diperbaiki. Ya, jika kohesinya tidak diperbaiki, meskipun dokter komunikasi, ya, suaminya dokter, istrinya dokter di bidang komunikasi dua-duanya, tidak mungkin mereka bisa komunikasi dengan baik sepanjang tidak memperbaiki kohesi di antara suami dan istri. Kelekatan di antara mereka itu yang harus dibenahi terlebih dulu dan harus punya fleksibilitas di dalam berkomunikasi itu. Begitu teman-teman sekalian, mohon dimaafkan atas segala yang tidak berkenan, dan kita bisa bertemu mudah-mudahan dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya untuk meneruskan diskusi kita. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai
keluarga yang sakinah, mawaddah, Amin ya warahmah. rabbal alamin. Semoga Amin ya Allah rabbal berikan kepada kita anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya Allah ya Mudah-mudahan Allah rabbal berikan kepada alamin. kita rezeki yang lancar dan penuh berkah. Amin Dan ya Allah semoga ya rabbal semuanya kita alamin. kelak berkumpul di jannah surga Amin Allah ya SWT. Allah ya rabbal Billahi taufiq alamin. wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.